warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Menyala Project, dapur politik terutama. Kembali lagi saya menjadi single fighter, monolog. Karena memang situasi politik hari ini yang semakin panas akibat pilkada. Nah, jadi memang beberapa kali Bang O harus mendampingi karena berkaitan dengan pilkada ini, gitu kan. Nah, tapi nggak ada masalah. Kita akan mencoba untuk mengulik terkait dengan pilkada yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 20 November. Ya kan? Nah, yang menarik menjadi headline pemberitaan nasional, saya tidak berbicara Jawa Timur ya, tapi pembicaraan nasional hari ini adalah bagaimana seorang Ridwan Kamil, beliau melakukan safari politik tuh. Ya, melakukan safari politik bertemu dengan Capres Prabowo Subianto, Presiden terpilih ya, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan juga Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Nah, ini menjadi sinyal bahwa sebagian pengamat melihat, bahkan saya sendiri melihat bahwa ada penurunan tren terhadap elektabilitas dari Pak Ridwan Kamil ini. Kenapa? Karena memang banyak program-program kerja yang dia utarakan adalah program-program kerja gimmick. Ya, ada yang namanya mobil curhat, jadi kalau Anda stres macet, nggak punya duit, Anda disuruh curhatnya sama mesin, ya kan? Curhat sama orang aja belum tentu dikasih duit, ini sama mesin, ya kan? Apa yang Anda harapkan? Coba kalau Anda ketik di chat GPT, saya tidak punya uang, nah, pasti dibalasnya bukan duit kan gitu. Nah, ini adalah salah satu program yang cukup aneh juga diproduksi oleh RK, dan track recordnya memang banyak dari kawan-kawan ya, kawan-kawan dari dapur politik yang komen bahwa RK ini dia kebanyakan program-programnya baik menjadi wali kota Bandung selama 2 periode dan menjadi gubernur Jawa Barat selama 1 periode, itu seringkali banyak program-program gimmick, ya kan, yang tidak pernah selesai juga. Jadi hanya diberitahukan lewat media sosial, Twitter, Instagram, tapi realisasinya nol. Ya kan? Nah, menarik ketika kita mendengar nama Bapak Dharma Pongrungken itu kan, yang orang yang mengatakan COVID itu adalah praktek global gitu ya, ujian dari global, aktor-aktor global. Nah, ternyata justru elektabilitasnya meningkat dan Ridwan Kamil itu menurun. Ditambah ada blunder dari paslon atau pasangannya dia ya, yang berasal dari PKS ini terkait dengan beberapa blunder yang memang itu agak seksis, misalkan seperti janda yang harus menikahi para pemuda pengangguran dan lain-lain gitu kan. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang membuat RK khawatir tuh elektabilitasnya menurun. Di satu sisi, kalau kita melihat Mas Pramono Anung dengan Rano Karno, program-programnya adalah program-program yang cukup populer. Seperti halnya ketika beliau ditanya soal bagaimana terkait dengan JIS. Jawabannya sangat populis, yaitu dia mengatakan JIS itu yang kurang adalah aksesnya. Maka ketika mereka mendapat mandat menjadi gubernur, mereka akan siap untuk memperbaiki akses jalan JIS. Nah, ini berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh pasangan RK. Dia mengatakan bahwasannya akan membuat stadion baru, yang mana jelas perbaikan fasilitas umum terkait dengan akses dengan membuat stadion baru, itu pasti biayanya jauh lebih besar membuat stadion baru. Ya kan? Nah, padahal kalau kita katakan ya seharusnya akses itu yang lebih diperbaiki. Karena memang ketika kita berbicara soal pembangunan sebuah fasilitas umum, itu nggak akan pernah bisa selesai dalam 1 kali masa jabatan. Pasti itu harus ada yang namanya kontinuitas, ya, ada yang namanya sustainability atau keberlanjutan. Nah, ini yang saya rasa memang Ridwan Kamil merasa khawatir tuh dengan elektabilitasnya. Akhirnya dia mencoba untuk mencari endorsement ke Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Yang mana kalau mungkin dengan ke Pak Prabowo Subianto itu masih relate ya, karena memang endorsement-nya ada. Nah, yang menarik adalah ke Pak Jokowi. Ya kan, dia sampai jauh-jauh ke Solo untuk meminta dalam tanda kutip blessing ya, atau restu terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan. Karena kalau kita bilang salah satu politisi yang memiliki win streak 100%, itu adalah Pak Jokowi. Tidak pernah kalah di Pilkada Wali Kota Solo, Pilgub DKI, Presiden 2 kali. Jadi wajar kalau banyak tokoh-tokoh politik yang sedang berkontestasi itu minta blessing, minta endorsement dari Pak Jokowi. Dan RK melakukan itu. Kalau saya melihat di dapur politik adalah Pilkada DKI akan menjadi 2 putaran.
Ya, akan menjadi 2 putaran, yang mana putaran kedua akan masuk tuh nama RK dan Pramono Anung. Nah, kalau misalkan PDI hari ini tetap konsisten, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno konsisten mengusung program-program yang populis, maka tidak bisa dipungkiri calon mereka, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno, akan memenangkan Pilkada DKI. Ya kan? Nah, ini juga sama nih dengan kemarin soal Bukovifa, ya. Sempat dikritik oleh Bu Luluk, ya, dari pasangan PKB itu, Loman, Luluk dan Lukman. Ya, menarik ini karena 3 orang yang berkontestasi di Pilkada Gubernur Jawa Timur itu semuanya perempuan, dan analisa mereka sangat tajam sekali, terutama petahana yang kemudian dikritik, ya, bahwa apa sih yang nanti akan disampaikan, gitu kan? Yang disampaikan adalah Bu Luluk mengatakan banyak pengangguran-pengangguran dari kalangan SMK yang itu tidak teratasi dengan baik di masa pemerintahan Bukovifa. Jawaban Bukovifa, saya mengharapkan apa? Mengharapkan mungkin karena adanya penyerapan tenaga kerja yang berkurang karena ada COVID dan lain-lain. Enggak, kata beliau adalah lulusan SMK itu lebih senang dengan melakukan yang namanya gig ekonomi. Nah, gig ekonomi itu, kalau saya katakan, gig ekonomi itu artinya secara bahasa adalah orang-orang yang punya spesialisasi khusus. Misalkan dia adalah seorang fotografer, artinya adalah mereka yang bekerja di industri kreatif. Sedangkan SMK ini kebanyakan mereka adalah yang siap untuk menjadi labor, pekerja di bidang industri. Nah, ibaratnya gig ekonomi adalah bahasa untuk yang penting ono kerjaan, yang penting ada kerjaan. Nah, itu yang bermasalah itu, teman-teman, ya. Salah satu jebakan gig ekonomi itu adalah dulu sempat kita bahas terkait dengan masalah Gojek, gitu. Ya kan, Gojek itu adalah salah satu bentuk gig ekonomi. Kenapa? Karena pada awalnya posisi driver itu hanya mitra. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mencari sambilan, bukan menjadi pekerjaan utama. Nah, di Indonesia itu sering terbolak-balik tuh. Pekerjaan utama itu kemudian yang harusnya menjadi pekerjaan sampingan menjadi pekerjaan utama. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi sebuah jebakan ekonomi yang seolah-olah mereka bekerja, mereka ada pekerjaan. Padahal upah kerjanya atau hasil kerjanya itu tidak bisa menghidupi hanya bisa mampu menghidupi kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka dapat 100.000, ya 100.000-nya habis dalam sehari itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Harusnya kalau kita berbicara soal bagaimana solusi pemerintah, mereka harus memastikan tuh keberpihakan pada buruh. Ini salah satu contoh yang menarik kemarin, mungkin kalau teman-teman lihat bagaimana pabrik Sritek, ya, salah satu pabrik garment, ya, pabrik baju terbesar di Indonesia, itu dia pilot. Nah, tapi negara itu hadir dengan memastikan apa? Memastikan buruh-buruhnya itu tidak di-PHK. Nah, itu yang harusnya keberpihakan negara, bukan kemudian penyelenggara negara mengatakan, enggak kok, mereka nggak nganggur, tapi melakukan gig ekonomi. Ya enggak, sama aja mereka nganggur. Karena apa? Karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya kan? Nah, itu adalah persoalan-persoalan terkait bagaimana argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh para kepala daerah pada debat-debat publik yang sudah diselenggarakan di beberapa kota ini. Tentukan pilihanmu tanggal 20 November, nyoblos nggak nyoblos itu urusanmu, itu hak kamu, tapi yang terpenting adalah selalu berpikir negatif pada pemerintah. Saya Muhammad dari Dapur Politik, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.